Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bisa hadir pada representasi pada hari ini, dikarenakan kemarin ada kesalahan teknis untuk nge-record di pertemuan mata kuliah. Baik, di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan kelompok 4, itu kelompok bermaterikan tentang keseimbangan lingkungan, yang beranggotakan Siva Unafsah, Farhan Janisa, saya sendiri, Restina Mega, Almira Mutia Rahma, Laras Puspita, dan Octavia Tenda Putra. Tenda Purnama. Tidak memperpanjang, singkat waktu juga ya. Kita lanjut saja kepada pematerian yang pertama, yaitu pematerian tentang pengertian keseimbangan lingkungan yang akan dibawakan oleh saudara Fred. Kepada saudara Fred, silakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Nah, keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan lingkungan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Keseimbangan dapat tercapai ketika interaksi antar organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan dapat berjalan dengan proporsional. Di sini ada daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan bersifat dinamis dan memiliki kemampuan untuk mendukung kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Dan ada juga daya lenting lingkungan, yaitu lingkungan yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan seimbang ketika lingkungan mendapat gangguan atau kerusakan sampai batas tertentu. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dan ekosistem. Di dalam keseimbangan lingkungan terdapat interaksi antar komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itu ya. Ekosistem tersusun dari komponen biotik dan biotik. Keduanya saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kestabilan ekosistem. Interaksi antar komponen biotik dalam menjaga keseimbangan lingkungan dapat kita lihat dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pengontrolan terhadap populasi setiap komponen biotik dalam ekosistem dapat menjaga kestabilan ekosistem. Walaupun demikian, dalam sebuah ekosistem akan senantiasa terjadi fluktuasi atau naik turunnya populasi komponen biotik secara teratur. Proses ini akan berlangsung selama lingkungan dalam kegiatan seimbang, dan pada lingkungan yang seimbang tidak akan terjadi peningkatan dan penurunan populasi komponen biotik tertentu secara mencolok. Selain itu, interaksi antara komponen biotik dan abiotik juga menjaga keseimbangan lingkungan apabila berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, air, intensitas cahaya, kelembapan, dan salinitas atau kadar garam dalam air dapat menjadi faktor penentu bagi persebaran organisme di muka bumi, karena setiap jenis organisme memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap berbagai faktor lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Suksesi adalah proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi. Akibatnya, gangguan pada komunitas tersebut. Di alam terdapat dua jenis suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer
adalah proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan. Suksesi primer biasanya terjadi pada pulau vulkanis atau area yang awalnya tertutup oleh gletser atau lapisan es. Umumnya, hanya organisme yang memiliki tingkat toleransi tinggi dan luas saja yang mampu tumbuh dan berkembang pada area tersebut, seperti lumut dan lichens. Organisme yang mampu tumbuh pertama kali dan kemudian membentuk suatu ekosistem disebut dengan organisme pionir atau spesies pionir. Selanjutnya ada suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada daerah yang mulanya ada kehidupan, tapi kemudian mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan hilangnya komunitas yang ada di daerah tersebut dan hanya meninggalkan tanah yang tetap utuh. Misalnya, hutan yang mengalami penebangan mengalami suksesi sekunder. Pada akhirnya, hutan dapat pulih kembali jika tidak diganggu lagi. Selain suksesi primer dan sekunder, ada yang disebut dengan komunitas klimaks. Komunitas klimaks merupakan komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi. Komunitas klimaks bersifat stabil dan memiliki tingkat keseimbangan lingkungan yang tinggi. Komunitas klimaks biasanya didominasi oleh organisme yang memiliki umur panjang, seperti pohon-pohon besar dan hewan yang memiliki siklus hidup yang relatif cukup panjang. Baik, terima kasih kepada saya sendiri sebagai moderator dan pemateri untuk memaparkan suksesi. Kita lanjutkan kepada pematerian yang ketiga, yaitu ciri lingkungan seimbang yang akan dibacakan oleh Saudari Siva. Kepada Saudari Siva, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada ciri-ciri lingkungan seimbang. Lingkungan dikatakan seimbang apabila memiliki ciri yang pertama, lingkungan yang di dalamnya terdapat pola-pola interaksi. Pola-pola interaksi itu meliputi arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan produktivitas. Melalui pola-pola interaksi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami, sehingga tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme yang lain. Yang kedua ada lingkungan homeostatis, yaitu lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan. Yang ketiga ada lingkungan yang memiliki daya dukung, yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme, karena dalam lingkungan terdapat berbagai sumber daya alam, baik itu hayati maupun non-hayati. Yang keempat, terbentuknya lingkungan yang klimaks, yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon, seperti terbentuknya hutan. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva yang telah memberikan hasil presentasinya pada hari ini. Kita lanjut saja kepada materi selanjutnya, ada membawakan faktor perubahan keseimbangan lingkungan, yaitu Saudari Almira. Kepada Saudari Almira, dipersilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai faktor perubahan keseimbangan lingkungan. Faktor perubahan keseimbangan lingkungan ini dibagi tiga. Yang pertama ada faktor manusia, alam, serta faktor pembatas. Pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia ini dikarenakan kegiatan manusia yang mengubah lingkungan karena adanya kebutuhan hidup. Kemudian kegiatan manusia ini dibagi tiga, ada industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer merupakan industri yang mengupayakan kebutuhan dari alam secara langsung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah industri sekunder, adalah industri yang mengolah industri primer menjadi industri makanan, tekstil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada industri tersier, yaitu industri yang menghasilkan jasa seperti informasi, transportasi, dan perdagangan. Kemudian yang terakhir adalah faktor pembatas.
pembatas. Faktor pembatas merupakan faktor yang mula-mula menghentikan pertumbuhan dan penyebaran organisme di suatu lingkungan. Faktor pembatas ini misalnya cahaya matahari, suhu, ketersediaan air, dan lain sebagainya. Nah, faktor pembatas ini contohnya adalah ketika di ekosistem air suhu air itu meningkat atau menurun, itu bisa saja dapat membuat dan menghentikan pertumbuhan serta penyebaran organisme di itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Almira yang telah memberikan presentasinya pada hari ini. Lanjut, kita masuk ke bahaya overeksploitasi ekosistem yang akan dibawakan oleh Saudari Laras. Kepada Saudari Laras, silakan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan memaparkan materi tentang bahaya overeksploitasi ekosistem. Pertambahan populasi manusia yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Hal tersebut menyebabkan menurunnya dan berkurangnya daya dukung sumber daya alam. Jika pada binatang, tantangannya lebih terfokus pada upaya menemukan apa yang dapat dimakan pada hari ini dan bagaimana mendapatkannya. Manusia juga perlu memikirkan kelangsungan hidup jasmani dan rohaninya. Kelangsungan hidup jasmani berkaitan dengan masalah energi, kependudukan, kelestarian, lingkungan hidup, dan sebagainya. Sebelumnya mohon maaf, kondisi rumah saya memang ramai ya, jadi ada suara-suara yang mengganggu. Lanjut lagi, sedangkan kelangsungan hidup rohani berkaitan dengan upaya mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati, serta upaya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan hidupnya manusia, perlu menelaah adanya tantangan masa kini dan masa mendatang yang selalu silih berganti. Manusia perlu memproyeksikan tantangan masa kini pada tantangan masa mendatang adalah dengan melihat bentuk-bentuk keteraturan gejala alam. Tantangan tersebut berkaitan dengan krisis energi, kependudukan, dan pencemaran lingkungan. Sumber energi dapat berupa bahan yang dapat diperbarui atau renewable, tumbuhan, hewan, dan lain-lain, sedangkan sumber bahan tidak dapat diperbarui atau non-renewable, misalnya gas bumi, uranium, minyak bumi, dan lain-lain. Energi yang tidak dapat diperbarui sudah dapat dipastikan suatu saat akan habis, padahal pemakaian manusia belum dapat dihentikan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi krisis tersebut, manusia perlu berpikir kreatif guna menemukan pengganti dari fosil energi yang tidak dapat diperbarui. Masalah kependudukan sangat erat sekali dengan tingkat populasi manusia, berarti berhubungan erat dengan perkembangbiakan manusia. Apabila pertambahan penduduk tidak ditekan, maka akan terjadi peledakan populasi yang semakin banyak mengeruk energi, baik energi yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Hal tersebut sangat mungkin berpengaruh menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang ditimbulkan oleh manusia dalam rangka usaha memenuhi kebutuhannya tidak hanya berdampak pada satu bidang saja, melainkan berbagai bidang. Pencemaran tersebut bisa terjadi pada udara, pada tanah, dan juga air. Eksploitasi ekosistem secara besar-besaran akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan yang akhirnya akan berdampak pula pada kelangsungan hidup manusia. Manusia mempunyai peranan penting dalam pembentukan ekosistem dan perusakan ekosistem. Pengaruh manusia dalam pembentukan ekosistem antara lain manusia membuat ekosistem buatan, misalnya persawahan, perkebunan, bendungan, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, dan lain-lain. Akibat dari eksploitasi tersebut antara lain sebagai berikut. Poin pertama, terjadinya pencemaran tanah. Poin kedua, terjadinya pencemaran air. Poin ketiga, terjadinya pencemaran udara. Poin keempat, punahnya berbagai spesies hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Poin kelima, suhu lingkungan yang meningkat. Poin keenam, terjadinya banjir, erosi, dan tanah longsor. Poin ketujuh, pengusutan sumber daya. Poin kedelapan, pemanasan global. Dan poin terakhir ada lubang ozon dan hujan antang. Terima kasih. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laras. Keren sekali ya materi dari hari ini. Selanjutnya ada materi yang terakhir nih, upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang akan dibawakan oleh Restina. Kepada Saudari Restina, silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia. Misalnya seperti mengurangi penggunaan sabun cuci pakaian secara berlebihan. Tentunya sabun cuci deterjen mengandung bahan kimia berbahaya bagi lingkungan, di mana jika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan pencemaran air dan tanah. Kemudian, upaya yang kedua yaitu kurangi penggunaan benda plastik. Benda berbahan plastik jika sudah tidak digunakan lagi dan dibuang secara sembarangan akan dapat mencemari lingkungan karena bahan plastik sangat sulit terurai. Jadi kita harus mengurangi penggunaan benda plastik. Contohnya bisa dilakukan pada saat kita berbelanja, usahakan membawa kantong atau tas belanja sendiri sehingga penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat dihindari. Kemudian upaya yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air tanah dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, jika penggunaan air tanah terlalu berlebihan, maka akan berpotensi turunnya permukaan tanah, sehingga terjadi intrusi air laut di mana air tawar akan tergantikan oleh air laut. Kemudian upaya yang keempat yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Ya, sudah jelas, banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat dari membuang sampah sembarangan. Terutama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu sampah yang sulit terurai, yaitu sampah plastik. Selain dapat mengotori lingkungan, membuang sampah secara sembarangan juga dapat merugikan makhluk hidup seperti hewan. Seperti pada kasus yang sering kita lihat dan temukan, bahwa banyak hewan-hewan laut dan sungai yang menderita hingga mati akibat sampah yang dibuang oleh manusia secara sembarangan. Kemudian, upaya yang kelima yaitu memilah sampah. Memilah sampah ini merupakan kegiatan yang memisahkan sampah menjadi ke dalam 3 bagian, yakni sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Kemudian, poin yang keenam yaitu menghemat bahan bakar fosil. Nah, menghemat bahan bakar fosil ini seperti misal solar, bensin, dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Bahan bakar fosil juga jika digunakan secara berlebihan dapat mencemari lingkungan, terutama udara. Oleh karena itu, bisa dilakukan upaya seperti contohnya menggunakan transportasi umum saat bepergian. Kemudian, upaya yang ketujuh yaitu mengurangi penggunaan pestisida. Nah, dalam bercocok tanam umumnya memang selalu menggunakan pestisida untuk membasmi hama yang merugikan hasil pertanian. Tentu dalam menggunakan pestisida, kita haruslah dengan bijak dan jangan terlalu berlebihan karena akan mencemari lingkungan dan air di area persawahan. Kemudian upaya yang ke-8 yaitu melakukan reboisasi. Menanam kembali pohon-pohon di hutan yang gundul atau daerah yang gersang dengan tujuan supaya cadangan air tanah semakin meningkat, udara menjadi lebih segar, terhindar dari bencana alam seperti longsor, banjir, dan erosi, sehingga akan menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian yaitu upaya yang terakhir adalah melakukan analisis mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan. Nah, bisa kita ambil contoh pada saat melakukan pembangunan jalan, tentunya harus melakukan analisis secara tepat mengenai kemungkinan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Nah, dan menemukan berbagai cara supaya lingkungan tersebut kembali menjadi seimbang setelah nantinya jalan tersebut sudah dibangun. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Kepada saudari Restina yang telah memberikan pemaparan terakhir tentang keseimbangan lingkungan dari kelompok 4 pada hari ini tanggal 28 Oktober 2020. Karena hari ini adalah hari representasi materi karena waktu jam matkul tidak terekam. Baik, alhamdulillah material sudah berakhir. Semoga teman-teman yang menyaksikan di kanal YouTube Ruang Tumbuh di Kampus Tasikmalaya dapat menerapkan dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari, karena keseimbangan lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dari diri kita sendiri. Terima kasih. Ternak ikan dalam selokan, saling belajar komunikasi. Salah paham tolong dimaafkan, terlebih terkurang
ulang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.